logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Karenanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Monas, dalam acara apel di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap saya maupun FPI, bahkan menantang perang FPI. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran ancam akan sikat saya dan FPI. Dia menggunakan kata sikat. Saya akan sikat itu HRS dan FPI. Jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwahannya. Saat saya masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, tapi saya dan keluarga diintai dan dikuntit serta dipepet dan ditembaki, hina hingga 6 pengawas saya diculik dan dibantai dengan brutal dan sadis. Pertanyaan saya, apa seperti itu proses hukum bagi saksi dalam kasus dugaan pelanggaran prokes? Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFPI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Kembali menyerang jaksa penuntut umum atau JPU dalam persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik menyebut JPI melakukan kebohongan besar terkait jalannya persidangan. Saya bukan menanggapi jawaban. Saya ingin buat satu catatan dari majelis ini karena jaksa penuntut umum atau JPU telah membuat kebohongan secara terang-terangan. Begitulah ujar Habib Rizik. Dihadirkan dalam persidangan dengan agenda pembacaan tanggapan majelis hakim atas eksepsi terdakwa dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tadi sejak di awal sidang kami sudah menyampaikan keberatan karena eksepsi saya tidak disiarkan secara live streaming. Saya sudah diterima laporan tersebut oleh majelis hakim yang mulia dan akan ditanggapi, begitulah tegas Habib Rizik. Tapi ternyata JPU di halaman 23 disebutkan eksepsi saya sudah disiarkan secara live streaming. Disaksikan jutaan penonton, ini adalah kebohongan. Begitulah sebut Habib Rizik. Saya minta persidangan ini tidak dikotori dengan kebohongan. Begitulah tegas Habib Rizik. Habib Rizik Shihab hari ini kembali menjalani persidangan terkait kasus swab palsu di Rumah Sakit Umi Bogor. Sidang digelar secara online atau virtual. Sidang tidak dibuka untuk umum, hanya keluarga dekat yang dapat menghadiri. Kan dilanjut. Ya, terima kasih majelis hakim. Saya sudah sampai di halaman 2 paling bawah. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain: 1. Betapa pentingnya penegakan keadilan. 2. Bahwa ketidakadilan hanya membawa petaka. 3. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. 4. Betapa adilnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dijadikan contoh utama oleh Nabi untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap terhormat,
Bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, semulia-mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi SAW. Namun kalau salah, tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, yaitu keadilan untuk semua, sehingga semua manusia, apapun suku, agama, ras, dan golongannya, wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya majelis hakim, saya serukan melalui eksepsi ini kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia akan selamat dunia akhirat, siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Selanjutnya, kita langsung masuk bab angka Romawi 1, yaitu pendahuluan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara tim advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwahan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, maka sebagai pendahuluan, saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwahan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan para sahabat saya dari panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang ditahan bersama saya di rutan Mabes Polri, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Ali Alatas, Ustadz Haris Ubaidillah, dan Ustadz Maman Suryadi. Majelis hakim yang mulia, ada ribuan kerumunan, ada ribuan kerumunan dengan ribuan pelanggaran protokol kesehatan atau prokes di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi kepolisian dan kejaksaan hanya fokus dan serius pada kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, yang justru kami gelar Maulid di Petamburan dengan mengikuti prokes dan dihadiri serta dijaga oleh TNI dan Polri. Bahkan Satgas COVID-19 DKI Jakarta ikut menyumbang dan membagikan ribuan masker. Kenapa kepolisian dan kejaksaan begitu sigap, penuh semangat melakukan kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW? Padahal saat tak terduga terjadi penumpukan peserta dalam peringatan Maulid di Petamburan karena tingginya antusias umat dan spontanitas kerinduan mereka, sehingga tanpa sengaja terjadi pelanggaran prokes, maka saya bersama panitia Maulid mengaku salah dan memohon maaf secara terbuka kepada segenap masyarakat ketika itu, serta sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Sekaligus saya membatalkan semua rencana kunjungan silaturahmi ke daerah di seluruh Indonesia karena berpotensi terjadi kerukunan. Dan itu kami putuskan, kami tidak akan turun ke daerah sampai pandemi berakhir. Jadi saya ulangi di sini, majelis hakim yang mulia, kami sudah membayar denda 50 juta. Kami membuat rekaman permohonan maaf kepada masyarakat. Kami sudah mengakui salah, bahkan kami batalkan seluruh acara kami se-Indonesia. Nah, kenapa kepolisian dan kejaksaan menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar prokes tanpa merasa bersalah, tidak ada minta maaf, bahkan dilakukan secara berulang kali, sudah menjadi rahasia umum yang disaksikan dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan aneka kerumunan dan pelanggaran prokes yang dilakukan secara demonstratif terang-terangan oleh orang-orang dekat Presiden Jokowi dan dibiarkan oleh aparat, bahkan dibenarkan. Antara lain, 1, anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes
tapi tidak diproses hukum oleh kepolisian maupun kejaksaan? Apa karena mereka keluarga presiden sehingga mereka kebal hukum? Yang kedua, anggota Wakimpres, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden di Pekalongan, sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di setiap malam Jumat Kliwon menggelar kerumunan ribuan massa tanpa jaga jarak, tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Namun yang bersangkutan tidak tersentuh proses hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Apakah karena dia penasehat presiden sehingga hukum tidak berlaku baginya? Yang ketiga, sahabat Jokowi, yaitu Ahok, si narapidana penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad gelar kerumunan usai menghadiri pesta mewah ulang tahun seorang pengusaha dan pembalap pada tanggal 13 Januari 2021, yaitu Saint Gelael. Kerumunan Ahok CS ini penyelidikannya dihentikan oleh kepolisian dan kejaksaan pun tidak peduli. Kenapa? Apa karena mereka teman presiden sehingga tidak boleh diproses hukum? Yang keempat, acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko, yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok fisik sehingga mengganggu ketertiban umum dan mengganggu keamanan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ternyata lagi-lagi dibiarkan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena gembong pelakunya orang istana presiden sehingga super kebal hukum? Yang kelima, dan ini yang paling fenomenal, sekali lagi saya nyatakan ini paling fenomenal. Pada tanggal 23 Februari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes, bahkan lempar bingkisan yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Alih-alih kerumunan Jokowi dan pelanggaran prokes ini diproses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan, bahkan masyarakat yang melapor ditolak, serta tanpa punya rasa malu, Mabes Polri langsung menyatakan tidak ada pelanggaran prokes. Kenapa? Apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media massa maupun media cetak maupun media elektronik? Jadi jelas bahwa proses hukum ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi jelas bahwa proses hukum terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum yang dilarang oleh konstitusi dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga majelis hakim yang mulia di sini bisa menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi hukum. Yang dua Romawi, kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil oleh salah seorang petugas bandara untuk diurus keimigrasian. Namun kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan massa penjemput. Dan di dalam gedung bandara sudah penuh, dan di dalam gedung bandara yang kami lalui sudah dipadati ribuan massa. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, depan pintu pesawat itu manusia sudah penuh, pegawai-pegawai daripada bandara sudah berkumpul sehingga terjadi kredit sulit untuk saya bergerak.